Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Cikal Mutazam. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kampung narkoba di kawasan pemukiman pinggiran Sungai Kota Medan digerebek polisi. Ya, dalam penggerebekan polisi mendapat perlawanan dari keluarga pelaku. Inilah detik-detik saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan masuk ke dalam permukiman di Jalan Kelambir 5, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan, Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Satu persatu para pengedar narkoba yang sudah menjadi target polisi berhasil diringkus. Dalam penggerebekan, petugas sempat mendapat perlawanan dari warga dan keluarga pelaku dengan menantang polisi. Karena panik, seorang pelaku narkoba nekat kabur dengan terjun ke sungai. Dalam penggerebekan kali ini, petugas mengamankan 5 orang pengedar, berikut barang bukti narkoba jenis sabu, timbangan elektrik, dan alat isap. Dan ini rekan-rekan sekalian merupakan kegiatan rutin ya, di mana setiap minggu diupayakan bahwa kita akan selalu melaksanakan gerebekan narkoba sebagai bentuk keseriusan Polrestabes Medan dan jajarannya untuk menangani masalah narkotika yang akhir ini memang masih marak. Kelima pengedar langsung diamankan ke Polrestabes Medan untuk dilakukan penyelidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapahara, Hub iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkapkan sindikat internasional perdagangan porno aksi anak di bawah umur. 5 pelaku diamankan beserta barang bukti ratusan juta rupiah dari hasil penjualan film porno. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap sindikat internasional perdagangan porno aksi anak di bawah umur. Kasus ini terungkap berkat laporan dari Satgas Pencegahan Kekerasan Anak Amerika, Violence Crime Against Children, yang menginformasikan adanya penjualan film porno anak dari Indonesia. Polisi pun berhasil menangkap 5 pelaku yang memiliki peran berbeda, mulai dari penjual konten video porno ke luar negeri, melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur, hingga penyedia fasilitas pembuatan konten video. Dari hasil keterangan pelaku, ribuan konten sudah diproduksi dan terjual ke luar negeri sejak tahun 2022 hingga saat ini. Ada kurang lebih 1.000 gambar dan kurang lebih 3.000 kalau tidak salah tadi video yang tentu sudah diproduksi, dihasilkan. Memang produksinya dengan secara manual menggunakan peralatan handphone, dan itu bisa saja kapan terjadi dan tidak perlu memerlukan keahlian, sehingga memang kita yakini bahwa proses untuk menghasilkan, memproduksi konten yang berbau pornografi ini sudah lebih dari setahun dilakukan oleh Para pelaku dijerat dengan pasal 82 KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah mengawasi pergaulan anak. Modus dicekoki minuman air mineral seorang anak di bawah umur di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menjadi korban ruda paksa secara bergilir oleh 2 temannya sendiri. Korban yang masih di bawah umur ini didampingi kuasa hukumnya datang melapor ke unit PPA Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat setelah menjadi korban aksi bejat temannya sendiri. Peristiwa miris ini terjadi pada Mei 2023 di Desa Teluk Agung, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Korban diperkosa secara bergiliran oleh 2 temannya di tanah lapang. Saat insiden berlangsung, korban dalam kondisi tak berdaya, mulut dan tangan dilakban. Kasus ini terungkap setelah korban bercerita ke orang tuanya pada Februari 2024. Pencabulan atau pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Teluk Agung. Dicekokin minuman dulu sama disekap gitu nggak? Kalau untuk dicekokin minuman, pertama sih pakai mineral, di bawah diisi lagi, nah setelah itu suruh minum lagi, nah baru dia kerasa puyeng gitu.
Kini unit PPA Satreskrim Polres Indramayu tengah menyelidiki kasus pemerkosaan ini dan mengejar para pelaku pemerkosaan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis di bawah umur di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta diperkosa teman yang baru dikenalnya lewat aplikasi kencan. Aksi pelaku di saat ini membawa kabur gadis tersebut terekam CCTV. Dalam video rekaman CCTV nampak saat pelaku menjemput korban di sekolahnya dengan sepeda motor. Korban yang sudah menunggu langsung naik motor pelaku. Pelaku berinisial PS 24 tahun pria asal Purworejo, Jawa Tengah ini pun dilaporkan ke Polres Kulon Progo lantaran dituduh membawa lari anak gadis yang masih di bawah umur. Gadis berumur 16 tahun sebelumnya tak pulang ke rumah. Orang tua lalu melapor ke polisi dan mendapati korban di kos-kosan pelaku. Mirisnya pelaku dan korban melakukan hubungan intim hingga 2 kali. Korban mengenal pelaku dari aplikasi pesan instan. Kenal 1 bulan melalui aplikasi Omi. Dan dilanjutkan saling bertukar nomor handphone. Korban dan pelaku sebelumnya sudah janjian terlebih dahulu untuk bertemu sebelum mereka pergi. Kan dia mentok jam 9, setengah 8 udah saya ajak pulang tapi nggak mau pulang. Nah akhirnya dia malah minta nginep. Nah terus yang ngode-ngode dia buat melakukan hubungan. Atas perbuatannya PS dikenakan pasal berlapis. Pelaku dikenakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 35/2014 tentang perlindungan anak dan pasal 332 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi orang tua untuk mengawasi dan memperhatikan aktivitas anak-anak agar tidak mudah tergiur dengan pria yang baru dikenal. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Kejuaraan nasional karate kelima Piala Divisi Infanteri 2 Kostrad tahun 2024 diikuti ribuan atlet dari berbagai kota besar di Indonesia. Kejuaraan ini pemirsa sekaligus sebagai ajang pencarian bibit baru untuk diterjunkan ke tingkat internasional. Lebih dari 1.300 atlet karate dari 97 kontingen di kota besar di Indonesia, diantaranya Surabaya, Jakarta, dan Bali, ikut ambil bagian pada kejuaraan nasional karate kelima Piala Divisi Infanteri 2 Kostrad di Gor Vira Cakti Yudama Diviv 2 Kostrad, Malang, Jawa Timur. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari merupakan agenda tahunan sekaligus dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-63 Kostrad. Dalam kejuaraan kali ini dipertandingkan beberapa kelas mulai tingkat dini, junior, senior, dan kelas khusus TNI Polri. Menurut Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Mejen TNI Haryanto, kejuaraan ini diharapkan dapat menjalin tali silaturahmi serta sebagai ajang untuk mencari bibit atlet. Tujuan dari kejuaraan karate kelima Divisi 2 ini nasional yang kelima, tujuan yang pertama adalah untuk memupus silaturahmi di antara tadi antara atlet, kemudian juga para pembina, para pelatih. Pada kesempatan hari ini saya selaku Panglima Bapak akan jumlah peserta lebih besar dari Jawa Barat adalah program Wisata Muda dari TNI Polri-nya dan bagian tertimur adalah Patimura. Kemudian yang juga tentunya untuk meningkatkan rekan-rekan meningkatkan prestasi tentunya dalam olahraga karate ini. Sementara itu bagi para atlet yang berasal dari Jawa Timur, kejuaraan ini menjadi ajang menambah jam terbang atlet sebelum terjun di kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi Jatim tahun 2025 di wilayah Malang Raya. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali meresmikan Damage Control Simulator di Komando Latihan Komando Armada 2 Surabaya. Fasilitas simulator ini untuk meningkatkan kemampuan prajurit KRI TNI AL menangani segala jenis kedaruratan di atas kapal. Tantangan yang dikhawatirkan saat berada di laut adalah masalah penanggulangan kebocoran dan kedaruratan kebakaran. Dengan adanya fasilitas simulator, maka seluruh prajurit semakin profesional dan lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas berlayar di laut dengan segala jenis KRI yang dimiliki.
Fasilitas ini merupakan sarana penting yang menjadi kunci melatih dan mempersiapkan personel TNI Angkatan Laut menghadapi situasi darurat di laut dengan berbagai kondisi lingkungan laut seperti cuaca buruk, gelombang tinggi, dan keadaan cuaca lainnya. Damage Control Simulator dibangun di atas lahan seluas 2052 meter berbentuk bangunan setinggi 4 lantai. Pembangunan fasilitas ini dimulai sejak November 2022 dan rampung pada Desember 2023. Simulator ini adalah ditujukan untuk melatih seluruh ABK kapal dalam menanggulangi masalah kebocoran di kapal. Jadi kalau ada kedaruratan dan ada kejadian kebocoran di atas kapal, mereka bisa melaksanakan penanggulangan secara lebih baik dan secara lebih cepat dan tepat. Dan ini kelebihan dari peralatan yang ada di sini bisa disesuaikan dengan kondisi cuaca. Perayaan Cap Gomeh di Solo, Jawa Tengah pemirsa dimeriahkan dengan kirap tolak bala. Atraksi dimulai dengan liong dan barongsai yang dikelilingi toko dan rumah warga untuk mengambil angpau rezeki. Kemeriahan tampak di kawasan Pecinan Solo, Jawa Tengah saat 4 barongsai dan 1 liong dari perkumpulan Trisaka melakukan kirap tolak bala untuk memeriahkan perayaan Cap Gomeh 2024. Barongsai dan liong kemudian berkeliling mendatangi setiap toko, rumah maupun perkantoran yang menyediakan angpau. Liong dan barongsai juga menghampiri warga yang memberikan angpau. Kirap tolak bala ini merupakan ritual dalam memeriahkan perayaan Cap Gomeh yang berlangsung turun-temurun. Dengan mengambil angpau di toko, perkantoran, dan rumah yang mayoritas pemiliknya warga Tionghoa, dipercaya bisa membersihkan dari energi negatif. Di sisi warga Tionghoa, mereka juga memiliki keyakinan bahwa setelah memberikan angpau kepada barongsai dan liong, rezeki mereka akan bertambah. Selain sebagai bentuk tradisi, perayaan Cap Gomeh ini merupakan bukti toleransi di kota Solo yang masih dijunjung tinggi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.